Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Injil hari ini adalah kelanjutan hari kemarin yang berkisah tentang bendahara yang tidak jujur. Dengan nuansa yang sama, Lukas melanjutkan kisah dan perumpamaan Yesus hari ini. Mari kita melihat kehidupan pengalaman kita berkeluarga, atau berusaha, atau bekerja, atau pengalaman di rumah. Misalkan kita punya pegawai atau punya asisten rumah tangga atau mbak di rumah, pembantu atau kasir di toko yang kita percayai sedemikian rupa. Anggap saja asisten rumah tangga atau pembantu kita yang sudah sangat kita percayai karena dia sudah dari dulu kerja sama kita, orangnya baik, jujur. Kalau kita pergi keluar kota, kita tidak pernah mengunci kamar tidur. Lemari buka saja, percaya kok dia hanya bersih-bersih. Namun mungkin kita pernah punya pengalaman, suatu saat kita terkejut karena ketika kita hendak mau mengikuti kondangan, ibu-ibu mencari tas. Tasnya bagus, di lemari kita buka, lalu kita menemukan tas kita yang bagus dan mahal ini. Ternyata di dalamnya ada barang kosmetik milik mbak kita. Kita kaget. Wah, ini artinya mbak atau pembantu kita pernah memakai tas ini nih. Dan pernah memakainya bepergian kemana-mana ketika kita keluar rumah. Kita nggak tahu. Tahu-tahu ada kosmetik dia, berarti habis dipakai sama dia. Berarti dia buka lemari, berarti dia ngambil tas saya. Sungguh, mungkin kita tidak akan habis berpikir, kok bisa pembantu kita atau mbak kita yang sudah kita perlakukan dengan baik, kita percayai sedemikian rupa, malah menyalahgunakan kepercayaan kita. Mungkin kita marah, kita tidak terima, ajak ngobrol, mbak besok pulang saja ke rumah ya, karena sudah melakukan hal ini. Namun kalau kita merenungkan lagi, ternyata bukankah apa yang dilakukan oleh pembantu kita atau asisten rumah kita itu juga ternyata sama seperti apa yang kita lakukan masing-masing dalam hidup ini. Kita dipercayai sebagai bendahara dari Dia yang paling kaya, paling berkuasa dalam kehidupan ini, berkuasa selama-lamanya, yaitu Tuhan. Dan kita sering menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita yang dikasihinya. Kita sering gagal dalam mengemban tugas untuk menjadi bendahara kehidupan yang baik. Bendahara dalam bahasa Yunani, ekonomos, ekonom. Bendahara rumah tangga dalam kitab Galatia digambarkan adalah seseorang yang dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga, mengatur pembantu-pembantu yang lain dalam rumah tangga, dan juga dipercaya untuk membantu mengatur anak-anak dari si tuan rumah. Pada prinsipnya, seorang bendahara mengatur sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya, tetapi milik tuannya. Dan kita, kalau kita lihat dan kita bandingkan dalam kehidupan kita, Tuhan juga meminta kita mengatur kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Sebagai contoh, kita dipercaya untuk mengatur dan mengelola rumah tangga kita, keluarga kita dengan kesetiaan, kelemah lembutan, cinta, dan pengampunan. Sejauh mana kita di rumah mengupayakan itu semua dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang ada di rumah. Kita dipercaya untuk mengatur dan mengelola usaha, toko, pekerjaan maupun tugas harian kita setiap hari dengan kerja keras, kejujuran, kemurahan hati. Sejauh mana kita mengupayakan itu semua dan mengisi itu semua dalam
tugas kita setiap hari. Kita dipercaya untuk mengurus dan mengelola talenta yang diberikan Tuhan, kepandaian, posisi, prestasi, dengan kerendahan hati, kelemah lembutan. Sejauh mana kita mengelola itu semua dengan hal tersebut? Kita dipercaya untuk mengatur dan mengelola iman kita dengan sikap militan, menjaga dan merawat semuanya itu lewat pelayanan, perayaan sakramental, hidup doa, dan semuanya yang harus kita lakukan untuk mengelola iman yang sudah Tuhan berikan. Sejauh mana kita mengupayakan itu semua? Atau justru kita melakukan yang kebalikannya dari tugas kita sebagai bendahara kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua? Kita yang dipercayai olehnya untuk mengurus semuanya itu justru kerap kali menyalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Maka gak jauh beda sama persis seperti pembantu kita di rumah yang kita bilang tidak jujur, atau kasir kita di toko yang kita bilang tidak jujur. Kita pun harus mengaku dengan rendah hati, kita adalah bendahara Tuhan dari kehidupan yang sudah Dia berikan, tetapi bendahara yang tidak jujur. Di dalam konteks kelemahan kita itulah Lukas memberikan tambahan permenungan yang sangat indah dalam kelanjutan perumpamaan dalam Injil hari ini, yang harus kita akui sangat membingungkan, tetapi justru membuka wawasan spiritualitas yang luar biasa. Hal yang cukup sulit dipahami ada dalam ayat 9 pada Injil hari ini, di mana Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kok Yesus mengatakan bahwa kita harus mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Bukankah dalam Injil Matius 6:24 Yesus pernah mengajarkan untuk jangan mengabdi kepada mamon? Ini Yesus gimana sih? Di satu sisi jangan mengabdi mamon, tetapi di sini Injil hari ini malah disuruh bersahabat dengan mamon yang tidak jujur. Liar Yesus nih hari ini. Nah, mamon berasal dari bahasa Aramik yang berarti sesuatu yang dipercayai atau sesuatu yang disimpan dan dipegang. Mamon yang sering dikonotasikan dengan kekayaan. Kekayaan memang sering mendatangkan godaan besar untuk berbuat dosa. Namun, kekayaan sendiri adalah sesuatu yang netral. Karena apa? Karena dapat dipergunakan untuk sesuatu yang baik maupun dipergunakan untuk sesuatu yang buruk. Ingat, kekayaan secara definitif bukanlah melulu soal uang, harta, atau simpanan di bank atau semacamnya. Bukan melulu soal uang. Kekayaan jauh lebih luas daripada sekedar uang. Kekayaan dapat berupa bakat, kemampuan yang juga sama-sama merupakan sesuatu yang netral. Berapa banyak kita bisa melihat orang-orang yang jenius membangun dunia, membangun Indonesia. Namun ada juga orang-orang yang jenius menggunakan kepintarannya untuk berbuat kriminal. Kekayaan, intelijensi, emosi maupun kepiawaian seseorang juga kekayaan. Semuanya netral. Ada orang dengan kepiawaian dan intelijensinya bisa membuka usaha, buka toko, bekerja banting tulang untuk kesejahteraan keluarga. Ada juga orang yang dengan intelijensi dan kepiawaiannya digunakan untuk menipu dan merugikan orang lain. Kekayaan netral adanya. Kuncinya adalah kita semua adalah bendahara
yang dipercayakan oleh Tuhan dengan berbagai macam talenta dan karunia yang dapat berupa kekayaan, kepandaian, dan semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu seseorang dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan atau kepandaian misalkan, maka sikap yang benar adalah menyadari bahwa semuanya itu bukanlah milik pribadi saya, namun merupakan titipan Tuhan yang harus dipergunakan, dikelola dengan bijaksana. Sama seperti tugas bendahara atau ekonom tadi, hanya ditugaskan untuk mengatur semuanya yang sebenarnya bukan milik dia, tetapi milik tuannya. Tetapi kalau kita menganggap sebaliknya, kita percaya bahwa semua itu, kekayaan itu adalah milik pribadi saya yang tidak perlu dibagikan kepada orang yang membutuhkan, dan seluruh kehidupan kita hanya berpusat pada kekayaan yang kita miliki, lalu kita mengabaikan Tuhan yang menganugerahkan semuanya itu, maka artinya kita telah mengabdi kepada Mamon, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika hari ini Yesus mengatakan, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, ini berarti bahwa kita harus berhati-hati dengan Mamon yang tidak jujur, karena kekayaan memang sering mengecoh kita manusia dengan memberikan ide bahwa kebahagiaan kita terletak pada kekayaan itu dan bukan kepada Tuhan yang menganugerahkannya. Sebagai contoh, kebahagiaan saya terletak pada anak saya yang pintar. Saya yang pintar, bukan kepada Tuhan yang menganugerahkan kepintaran kepada saya dan anak saya. Kebahagiaan saya terletak pada usaha saya yang sukses, tabungan saya yang banyak, rumah saya yang bagus, mobil saya yang mewah, dan prestasi saya yang cemerlang. Bukan kebahagiaan saya terletak pada Tuhan yang menganugerahkan itu semua. Atau kebahagiaan saya terletak pada wajah saya yang cantik, rupa saya yang tampan, badan saya yang bugar dan sehat sehingga dipuji dan dilirik oleh banyak orang. Dan bukan kepada Tuhan yang menganugerahkan saya kesehatan, wajah yang cantik maupun rupa yang tampan. Kebahagiaan yang diletakkan dan digantungkan kepada yang bukan Tuhan, ini yang disebut Mamon. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, kebahagiaan semu inilah yang kerap kali sering mengecoh banyak orang, mengecoh kita semua. Di Injil hari ini, Yesus hendak mengkontraskan antara orang kaya yang tidak benar, yang diperbudak oleh kekayaannya, dan orang kaya yang benar karena mempergunakan kekayaannya untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Tentu saja ada banyak cara untuk memuliakan nama Tuhan dengan kekayaan yang kita miliki. Seperti misalkan kita dianugerahi kekayaan kepandaian dalam mengelola sesuatu, maka kita bisa bantu saudara-saudari kita yang lemah dalam hal itu. Kita memiliki kekayaan waktu yang begitu banyak setiap hari, karena kita tahu kita sudah pensiun, maka kita bagikan waktu kita dalam pelayanan gereja misalnya, atau sapaan kepada mereka yang sebatang kara. Kita punya kekayaan hidup doa yang luar biasa. Saya rajin berdoa, saya rindu untuk berdoa. Maka kita bisa membagikan hidup doa kita dalam bentuk doa, devosi, novena, ekaristi yang selalu kita kejar dan kita praktekkan. Kita memiliki kekayaan usaha yang lancar, maka kita bisa jadikan sebagai sarana rahmat untuk rahmat bagi karyawan-karyawan kita dan keluarga mereka yang bekerja di tempat usaha kita. Terutama, jadikanlah kekayaan yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan apapun bentuknya itu,
untuk membantu mereka yang miskin, kekurangan, dan mereka yang hanya menggantungkan hidupnya pada belas kasih orang lain yang kuat dan mampu menopang mereka. Karena apa? Karena di sanalah letak kebahagiaan sejati kita sebagai orang beriman. Bukan ketika kita memiliki rahmat, tetapi ketika kita menjadi saluran rahmat dan turut serta dalam karya keselamatan Tuhan bagi manusia. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, jalinlah persahabatan dengan Mamon dan bukan diperbudak oleh Mamon seperti yang diterangkan tadi. Maka diharapkan jika Mamon itu semua tidak dapat menolong lagi, yaitu pada saat kita dipanggil Tuhan melalui kematian, maka kita semua dapat diterima dalam kemah abadi dalam kerajaan surga. Sebagaimana Tobit pernah mengatakan, sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk dalam kegelapan. Maka mari kita bersama-sama yang telah diberikan kekayaan dan talenta-talenta luar biasa yang berbeda-beda oleh Tuhan, dengan sukacita membagikannya kepada orang lain, sehingga kekayaan dan talenta kita dapat menjadi salah satu cara untuk membawa kita sampai kepada kebahagiaan sejati. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, terima kasih kepada seluruh umat yang dalam hari-hari ini memberikan kekayaannya, talentanya yang dimilikinya, rahmat yang dimilikinya, yaitu doa kepada mereka semua yang telah meninggal dunia. Semua orang memiliki kekayaan berdoa dalam hidupnya, dan itu berlimpah-limpah. Semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa cari kesempatan untuk berbagi doa, tetapi tidak semua orang merasa memiliki waktu untuk membagikan doanya bagi orang lain dan bagi mereka semua yang sudah meninggal. Tidak semua orang merasa butuh untuk membagikan kekayaan doanya bagi suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan bagi mereka semua yang telah dipanggil Tuhan. Maka sekali lagi terima kasih atas kekayaan cinta dan doa yang Anda miliki, yang telah Anda bagikan hari ini dan hari-hari kemarin dan hari-hari ke depan untuk mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.